Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita sekarang ada di Bincang-Bincang Budaya. Kali ini kita akan membahas seputar culture shock seorang mahasiswa yang hidup berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu spesial kita pada hari ini, yaitu ada Kak Alif. Kak Alif mungkin bisa langsung memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama aku Alif dari Wonogiri. Aku lahir di Wonogiri, namun sedari kecil sudah pindah ke Jakarta hingga lulus SD. Setelah lulus SD, aku melanjutkan pendidikanku SMP dan SMA di Jawa Barat, tepatnya di Karawang. Oke. Setelah lulus SMA, aku kembali lagi ke tempat asalku, yaitu Jawa Tengah, tepatnya di Solo ini, melanjutkan pendidikan S1-ku di UIN Solo. Nah, berarti benar ya ini, Kak Alif ini emang hidup nomaden dari satu daerah, dari A ke B ke C, balik lagi ke A, ya kan? Nah, karena udah lama nggak di sini nih, mungkin ada beberapa culture shock atau hal-hal yang membuat Kak Alif nih kayak, oh ternyata di sini kayak gini ya, atau suatu hal yang agak mengganggu mungkin bisa diceritakan ke pemirsa? Karena dulu aku lama di Jakarta ya, dan dari bahasanya, bahasa kepada orang sehari-hari itu kayak memakai gua lu. Dan setelah kembali lagi ke tempat asalku, yaitu Jawa, yang mayoritas menggunakan bahasanya aku dan kamu, itu sempat agak kaget, belum terbiasa dengan bahasa mereka. Karena aku dan kamu di Jakarta itu seperti yang sangat intens gitu, jadi kurang enak didengar. Kurang nyaman? Iya, kurang nyaman. Jadi untuk bisa beradaptasi kembali itu harus ya dikit-dikit, walaupun aslinya kurang enak didengar dan kurang enak diucapkan juga. Karena mungkin kalau pakai aku kamu tuh di sana terkesan seperti ada hubungan gitu ya kalau lawan jenis. Iya, bener. Jadi kayak aku dan kamu itu seperti ada hubungan. Nah, jadi lebih itunya pakai gua lu. Sedangkan di Solo kalau aku kamu udah emang wajar bahasanya udah seperti bahasa itu. sehari-hari mereka. Oke, nah berdasarkan yang dijelaskan oleh Kak Alif tadi, itu dalam komunikasi itu masuk ke Communication Accommodation Theory. Yang mana teori ini menjelaskan mengapa dan bagaimana kita menyesuaikan perilaku komunikasi dengan tindakan orang lain. Nah, teori ini dijelaskan oleh Howard Schultz, yang mana teori ini menemukan bahwa komunikator seringkali meniru gerak-gerik komunikan di sekitarnya. Nah, proses meniru ini disebut juga proses convergence atau yang disebut sebagai bentuk akomodasi dan penyesuaian timbal balik. Oke, nah kan penyesuaian nih, ngomongin penyesuaian. Iya. Gimana sih Kak Alif sendiri menyesuaikan diri di Solo dan teman-teman Kak Alif menyesuaikan Kak Alif yang baru datang di daerah sana? Kan gimana ya, pasti ada beberapa perbedaan, entah itu mempengaruhi terus atau adaptasi di antara kalian, itu bisa diceritakan ke pemirsa? Jadi awal-awal di Solo mungkin beradaptasinya ya dikit demi sedikit, walaupun kayak sesekali keceplosan ngomong gua dan lu, tapi mereka menyadari dan menganggap udah biasa karena mereka udah tahu kalau aku tuh orang dari sana. Dan ada beberapa teman juga yang malah mengikuti bahasaku, kayak menyesuaikan dengan bahasaku, menjadi kayak dia orang Solo, orang Jawa gitu, menjadi bahasanya gua lu dan sebagainya. Tapi setelah berbicara dengan yang lain, dia akan menggunakan bahasanya sendiri seperti aku kamu dan bahasa-bahasa Jawa yang kerap diomong pada orang-orang sekitar biasanya. Oke, berarti berdasarkan yang dijelaskan sama Kak Alif barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa ini masuk ke standpoint teori, yang mana teori ini fokus pada relasi kuasa yang timpang terhadap suatu kelompok, yang bagaimana ketimpangan tersebut mempengaruhi penggambaran antara satu kelompok terhadap satu kelompok lainnya. Nah, ketimpangan ini terjadi antara kelompok yang mayoritas dan minoritas. Dan ketika seorang yang datang ke suatu daerah, dia tidak akan
mempengaruhi segitu banyaknya di daerah tersebut, dan di daerah tersebut tidak akan menghilangkan budayanya. Nah, kesimpulan dari pembahasan hari ini, komunikasi antar budaya memungkinkan seseorang dengan adanya stereotip yang dia kemudian ada suatu proses akomodasi, penyesuaian, adaptasi, bahkan sampai mempengaruhi antar satu sama lain. Namun kembali lagi, tidak akan budaya yang dominan itu tidak akan tergantikan oleh sesuatu yang baru datang. Mungkin sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Alif yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sedikit bercerita kepada pemirsa. Sama-sama. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.